Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis feasibility dan analisis SWOT terkait produk kami yaitu Glimby. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Nurul Idkiyah dengan NPM 028, kemudian ada Dian Puspitasari dengan NPM 200, kemudian ada Apriliani Saul dengan NPM 040, kemudian ada Oriana Zanita dengan NPM 032, dan yang terakhir ada Aulia Priya Rahana dengan NPM 039. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strength atau yang biasanya disebut kekuatan. Strength ini memiliki 5 aspek, yaitu yang pertama aspek ekonomi, yang kedua ada aspek pasar, yang ketiga ada aspek lingkungan, yang keempat ada aspek teknik dan teknologi, yang kelima ada aspek operasional. Yang pertama tadi ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi konsumen yang stabil dan konsumen tersebut dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap produk Glimby ini. Maka konsumen akan mau menghabiskan lebih banyak untuk membeli produk dari Glimby. Yang kedua, ada tren konsumen. Dengan adanya pengaruh tren atau gaya hidup konsumen, mungkin akan lebih terbuka untuk mengikuti tren dan akan membeli produk Glimby sebagai pemakaian aksesoris. Poin ketiga ada promosi dan diskon. Dengan adanya strategi pemasaran yang efektif, seperti adanya penawaran khusus, diskon, atau paket bundle, hal tersebut tentunya akan membuat konsumen tertarik, dan juga dengan adanya strategi pemasaran seperti itu, maka dapat meningkatkan penjualan produk dari Glimby. Yang kedua ada aspek pasar. Aspek pasar juga terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada permintaan konsumen yang tinggi. Dengan adanya permintaan konsumen yang kuat untuk pembelian pada produk Glimby, maka dari itu pasar akan mendapatkan menjadi aspek yang kuat. Yang kedua ada inovasi produk. Dengan adanya kemampuan dalam penghasilan produk yang ada di Glimby ini, maka inovasi pada produk Glimby akan menjadi produk aksesoris inovatif dan tren yang tentunya dapat menjadi kekuatannya. Yang ketiga, ada kualitas produk yang tinggi. Dengan menawarkan produk Glimby dengan kualitas yang tinggi, maka hal ini dapat membangun reputasi dan kepercayaan konsumen, dan tentunya juga akan meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan. Untuk aspek yang ketiga ada aspek lingkungan. Tren dan gaya hidup memiliki dampak positif terhadap permintaan produk Glimby, terutama dengan adanya konsumen yang merupakan penggemar K-pop. Sebagian besar K-popers cenderung mengikuti gaya aksesoris yang dipopulerkan oleh idol-idol Korea. Dan produk Glimby ini memiliki daya tarik khusus karena sering digunakan oleh idol-idol Korea yang terkenal. Hal ini menciptakan tren yang dapat meningkatkan permintaan produk pada Glimby ini di kalangan penggemar K-pop yang tertarik untuk mengadopsi gaya idolanya melalui penggunaan aksesoris yang serupa. Yang keempat ada aspek teknis dan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, maka hadirlah teknologi e-commerce dan platform online. Hal ini kami sebagai penjual produk aksesoris Glimby dapat dengan mudah menawarkan produk kami tanpa keharusan memiliki lahan fisik sendiri. Hal ini tidak hanya memudahkan pelanggan yang berada di lokasi yang jauh, namun juga memberikan kenyamanan bagi mereka yang enggan atau tidak memiliki waktu untuk mengunjungi offline store. Melalui e-commerce ini dan berbagai platform online, pelanggan dapat dengan mudah membeli produk Glimby secara online. Yang terakhir atau yang kelima ada aspek operasional. Aspek operasional ini memiliki 2 poin. Yang pertama ada stok dan persediaan. Dalam menjalankan operasional penjualan produk aksesoris Glimby, kami mengoptimalkan stok dan persediaan dengan menyediakan beragam aksesoris yang sesuai dengan tren dan permintaan pelanggan, agar pelanggan merasa puas setelah melakukan pembelian produk Glimby dan tentunya akan terjadinya repeat order. Yang kedua,
Poin kedua, sistem pemesanan dan pengiriman. Untuk memastikan produksi yang maksimal, kami menerapkan sistem pre-order, sehingga tim produksi dapat menyesuaikan produksi dengan permintaan pelanggan. Selain itu, kami memudahkan pelanggan dengan menerapkan sistem pengiriman cash on delivery atau yang disebut COD, dan menggunakan layanan logistik untuk memudahkan pelanggan dan yang berdomisili di lokasi yang lebih jauh. Baik, selanjutnya weakness atau kelemahan. Nah, ada beberapa kelemahan atau kondisi yang menjadi kendala di adopsi kami, yaitu dari aspek ekonominya, adanya perubahan tren ekonomi. Jadi kalau tren ekonomi itu berubah, minat terhadap customer itu juga kemungkinan akan berubah. Kemudian yang kedua ada tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini baik meningkat maupun menurun itu akan mempengaruhi harga jual yang telah kami tetapkan sebelumnya. Kemudian dari aspek finansial ada memiliki siklus kas yang panjang. Ini maksudnya siklus yang dibutuhkan untuk mengubah sumber daya atau bahan baku yang telah kami beli untuk menjadi waktu sedikit agak lama dan melalui beberapa proses itu. Selanjutnya ada kurangnya minat investor untuk berinvestasi. Ini maksudnya usaha kami ini kan bergerak di bidang pembuatan aksesoris manik-manik gitu ya. Bisa dikatakan masih kecil sehingga investor untuk berinvestasi itu minatnya mungkin masih kurang. Kemudian dari aspek operasional ada proses produksi yang lambat. Nah, ini kan pembuatannya itu kan masih manual, jadi membutuhkan biaya tenaga kerja itu masih banyak gitu. Jadi proses produksinya itu juga akan lambat kalau yang bekerja atau tenaga kerjanya itu masih sedikit. Baik, selanjutnya dari aspek pasar. Kelemahannya yaitu yang pertama, permintaan itu sangat fluktuatif, jadi bisa naik turun tergantung dari tren yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, pasar yang sangat kompetitif sehingga dapat mempengaruhi harga jual. Karena persaingannya itu dikatakan sangat banyak, itu bisa mempengaruhi harga jual juga. Kemudian dari aspek lingkungan itu bahan produksi yang tidak dapat didaur ulang. Bahan produksi dari kelompok kami itu kan berupa manik-manik. Nah, manik-manik ini kan biasanya terbuat dari plastik atau kaca gitu. Nah, hal itu kan sangat sulit untuk didaur ulang. Itu bisa menjadi kelemahan atau kendala kita dari sisi lingkungan. Kemudian dari aspek organisasi yaitu adanya kurangnya inovasi dan kreativitas dari SDM. Jadi untuk Selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Pada produk aksesoris sendiri, saat ini telah memiliki banyak sekali peminatnya, terlebih pada kolektor dari aksesoris itu sendiri. Nantinya, aksesoris tersebut dapat digunakan sebagai suatu hal yang dapat memperindah penampilan dari penggunanya. Terdapat beberapa aspek dalam opportunity atau peluang, yaitu yang pertama aspek ekonomi. Pada pertumbuhan ekonomi, saat ini aksesoris telah menjadi salah satu produk yang memiliki banyak sekali peminatnya, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Seperti yang diketahui bahwa minat konsumen terhadap aksesoris dapat menciptakan peluang bisnis bagi Glimmering Beads dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu aspek finansial pada pertumbuhan bisnis. Apabila Glimmering Beads memiliki permintaan yang cukup ramai, hal tersebut dapat menjadi sebuah peluang bagi Glimmering Beads untuk memperoleh serta meningkatkan pendapatan dan keuntungan yang akan diperoleh oleh Glimmering Beads. Yang ketiga yaitu aspek pasar. Pada pertumbuhan pasar, di era sekarang ini permintaan akan aksesoris terus-menerus mengalami peningkatan.
Dengan begitu, Glimmering Beads dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencapai jangkauan pasar yang tentunya lebih luas lagi. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan e-commerce sebagai platform berjualan online. Dengan begitu, Glimmering Beads dapat menjangkau pasar lebih luas lagi. Yang keempat, yaitu aspek operasional. Glimmering Beads memiliki peluang untuk berkembang ke pangsa pasar bisnis yang lebih luas lagi jangkauannya. Selain itu, Glimmering Beads juga memiliki peluang yang dapat membantu memaksimalkan Glimmering Beads dalam operasionalnya dengan memaksimalkan distribusi produk, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai threats atau ancaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ancaman dalam beberapa aspek, yaitu dalam aspek ekonomi, aspek pasar, aspek operasional, dan juga aspek organisasi. Yang pertama ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ada beberapa ancaman yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwasannya Glimby merupakan produk aksesoris yang sifatnya opsional yang tidak wajib digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya belum tentu dapat meningkatkan jumlah permintaan. Namun apabila pertumbuhan ekonomi melemah atau rendah, maka hal tersebut akan berdampak pada usaha Glimby karena permintaan yang diminta oleh konsumen akan menurun. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Di sini saya menyebutkan 3 ancaman dalam aspek pasar usaha kami yaitu Glimby. Yang pertama yaitu sudah banyak kompetitor dengan inovasi produk yang sangat beragam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya produk manik-manik saat ini sudah banyak sekali ditemukan di pasaran dengan harga yang sangat beragam dan model bentuk produk yang sangat inovatif. Kompetitor kita tidak hanya berasal dari kompetitor yang menjual sejenis seperti kita, misalnya menjual kalung, cincin, gelang, tetapi juga menjual seperti pengait masker, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tren pasar yang dinamis. Tren pasar yang cepat berubah menyebabkan Glimby, usaha kami, harus berusaha lebih keras agar dapat bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga ada sifat konsumen yang dinamis. Sifat konsumen yang dinamis suka berganti produk dapat berpengaruh pada penurunan permintaan karena ketidaksesuaian keinginan. Desain sulit dan tidak dapat diprediksi sebelumnya menyebabkan konsumen memilih alternatif aksesoris lainnya. Sifat konsumen yang dinamis tersebut menuntut produsen untuk memproduksi secara cepat, sementara untuk produk kami itu dibuat dengan sangat perlahan dan hati-hati karena kerumitan desain yang dipesan. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Dalam aspek operasional terdapat ketelitian, kerapian, dan waktu produksi. Karena produk Glimby masih dibuat dengan manual menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan suatu produk yang rapi dan bagus, pembuatan produk memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi sehingga memakan waktu produksi yang relatif lama. Dan yang terakhir yaitu adalah aspek organisasi. Aspek organisasi di sini yang dimaksud adalah aspek organisasi sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memproduksi produk Glimby sendiri. Jadi, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk produksi. Glimby merupakan suatu produk yang dalam kegiatan produksinya memerlukan orang dengan keahlian dan paham akan seni. Keterbatasan akan jumlah sumber daya manusia menjadikan ancaman yang fatal apabila kapasitas yang dipesan atau permintaan melebihi kemampuan sumber daya manusia yang melakukan produksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.